Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuisisi dengan kepemilikan penuh. 100% periode setelah akuisisi. Nah, di sini terdapat neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas dari kas dan setara kas sampai dividen. Nah, soal yang pertama yaitu selama tahun berjalan, PT Andalas membagikan dividen sebesar 100 juta dan melaporkan laba bersih 250 juta. PT Nusantara sebagai entitas pemilik PT Andalas mencatat transaksi sebagai berikut. Yang pertama yaitu mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas 100 juta dikali 100%. Dengan jurnal kas 100 juta pada investasi pada PT Andalas 100 juta. Yang kedua yaitu mencatat pengakuan penghasilan dari PT Andalas 250 juta dikali 100% dengan jurnal investasi pada PT Andalas 250 juta pada bagian laba atas PT Andalas 250 juta. Yang ketiga yaitu menyesuaikan diferensial terkait bangunan dan peralatan 5 juta dikali 100%. 5 juta ini didapat dari diferensial 60 juta dialokasikan ke sisa masa manfaat aset yakni 12 tahun. Maka setiap tahun diferensial akan diamortisasi sebesar 5 juta. 5 juta yaitu didapat dari diferensial 60 juta dialokasikan ke sisa masa manfaat aset yakni 12 tahun, maka setiap tahun diferensial akan diamortisasi sebesar 5 juta, yaitu 60 juta dibagi 12 tahun, dengan jurnal investasi pada PT Andalas sebesar 5 juta, pada bagian laba atas PT Andalas sebesar 5 juta. Yang keempat yaitu mencatat penurunan nilai goodwill 25 juta dikali 100%. 25 juta ini didapat dari nilai wajar PT Andalas yaitu lebih rendah. PT investasi dengan jurnal investasi pada PT Andalas sebesar 25 juta pada bagian laba atas PT Andalas sebesar 25 juta. Untuk perhitungan jurnal eliminasi yaitu saldo 1 Januari 2015 dengan rasio 100:0, investasi 1 miliar 605 juta dengan modal saham 800 juta, saldo laba 550 juta, tanah 210 juta, bangunan min 60 juta, akumulasi penyusutan barang 5 juta, goodwill 100 juta. Laba bersih 250 juta, di saldo laba 250 juta. Untuk dividen yaitu 100 juta yaitu dari penerimaan dividen dan penyesuaian yaitu 20 juta dari 25 juta dikurangi 5 juta. Saldo 31 Desember 2015 yaitu 1 miliar 735 juta, 800 juta, 700 juta, 210 juta, min 60 juta, akumulasi penyusutan barang 10 juta, goodwill 75 juta. Selanjutnya mengeliminasi pengakuan penghasilan dari PT Andalas dengan jurnal bagian laba atas PT Andalas 230 juta yaitu dari neraca saldo di akun penghasilan dari anak usaha. Dividen diumumkan 100 juta yaitu dari dividen. Investasi pada PT Andalas yaitu selisih dari bagian laba atas PT Andalas dan dividen diumumkan. Yang kedua yaitu mengeliminasi saldo awal investasi. Dengan jurnal saham biasa PT Andalas 800 juta, saldo laba 550 juta. 550 juta yaitu didapat dari saldo laba.
Diferensial 255 juta. 255 juta yaitu dari 210 juta dikurangi 60 juta ditambah 5 juta ditambah 100 juta. Investasi pada PT Andalas yaitu jumlah dari seluruhnya yaitu 1.605 juta. Yang ketiga yaitu mengeliminasi pengalokasian diferensial. Tanah 210 juta, goodwill 100 juta, akumulasi penyusutan barang dan peralatan yaitu 5 juta, bangunan dan peralatan 60 juta, diferensial 255 juta. Selanjutnya, mengeliminasi pengakuan beban penyusutan aset teridentifikasi dengan jurnal akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan yaitu 5 juta pada beban penyusutan 5 juta. Selanjutnya, mencatat penurunan nilai goodwill dengan jurnal kerugian penurunan nilai 25 juta pada goodwill 25 juta. Selanjutnya, untuk mengerjakan kertas kerja konsolidasian per 31 Desember 2016 dengan akun penjualan, neraca saldo, PT Nusantara dan PT Andalas, jurnal eliminasi, debit dan kredit, dan konsolidasian. Untuk akun yang pertama yaitu akun penjualan, PT Nusantara 6 miliar, PT Andalas 1 miliar, dan di konsolidasian 7 miliar. Akun kedua penghasilan dari anak usaha yaitu 230 juta. Di jurnal eliminasi pada akun debit yaitu 230 juta dengan total kredit 6 miliar 230 juta pada PT Nusantara. Untuk PT Andalas yaitu 1 miliar, konsolidasian yaitu 7 miliar. Beban pokok penjualan yaitu 3 miliar 900 juta di PT Nusantara, PT Andalas 600 juta, di konsolidasian 4 miliar 500 juta yaitu dari penjumlahan PT Nusantara dan PT Andalas. Beban operasi yaitu 1 miliar 50 juta dan 125 juta di konsolidasian 1 miliar 175 juta. Beban penyusutan yaitu 250 juta PT Nusantara, PT Andalas 25 juta, jurnal eliminasi yaitu di kredit 5 juta, konsolidasian 270 juta. Beban amortisasi 50 juta. Dan selanjutnya yaitu kerugian penurunan nilai goodwill yaitu 25 juta, konsolidasian 25 juta. Total debit 5 juta 250, PT Andalas 750 juta, konsolidasian 6 miliar 20 juta, laba rugi bersih PT Nusantara 980 juta, PT Andalas 250 juta, jurnal eliminasi 255 juta, di kredit 5 juta, konsolidasian 980 juta. Saldo awal 2 miliar PT Nusantara, PT Andalas 550 juta, jurnal eliminasi 550 juta, konsolidasian 2 miliar. Ditambah laba bersih yaitu 980 juta dan dikurangi dividen yaitu 400 juta. Saldo laba akhir
PT Nusantara yaitu 2.580.000.000. Di konsolidasian yaitu 2.980.000.000 di konsolidasian dan 400 juta di konsolidasian. Untuk saldo laba akhir di konsolidasian yaitu 2.580.000.000. Selanjutnya, saldo kas dan setara kas itu dimasukkan semua di yang di atas sampai diferensial aset itu dimasukkan semua sampai diferensial pada neraca saldo. Untuk tanah yaitu 210 juta dari jurnal eliminasi akun debit dengan konsolidasian 2.210.000.000. Bangunan dan peralatan juga sama, yaitu 60 juta dari jurnal eliminasi dengan konsolidasian 3.340.000.000. Dan akumulasi penyusutan juga sama, yaitu 10 juta dari jurnal eliminasi dengan konsolidasian 1.140.000.000. Merek dagang 400 juta. Akumulasi amortisasi yaitu dari jurnal eliminasi dan konsolidasian 100 juta. Investasi pada PT Andalas yaitu 1.735.000.000 dan jurnal eliminasi 130 juta. Goodwill yaitu 100 juta pada akun debit dan 25 juta pada akun kredit dengan konsolidasian 75 juta. Selanjutnya diferensial yaitu 255 juta dan 255 juta konsolidasian 0. Untuk total aset yaitu 8.230 juta dan 2.300 juta konsolidasian 9.030 juta. Utang usaha yaitu ngambil sampai saham biasa yaitu ambil dari neraca saldo. Dan untuk saham biasa 800 juta yaitu dari jurnal eliminasi dengan konsolidasian 3 miliar. Saldo laba dari atas yaitu 2.580 juta, 700 juta, 805 juta, 105 juta, dan 2.580 juta. Total liabilitas dan ekuitas yaitu 8.230 juta, 2.300 juta, 2.180 juta, 2.180 juta dengan konsolidasian 9.030 juta. Selanjutnya yaitu laporan posisi keuangan konsolidasian per 31 Desember 2016 periode setelah kombinasi bisnis. Yaitu total aset yang sudah dikonsolidasi dimasukkan semua dengan total aset 9.030 juta dan juga total liabilitas dan ekuitas yang sudah dikonsolidasi dimasukkan semua dengan total 9.030 juta.